Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan dari kelompok 5 akan mempresentasikan perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Alivia Fasialahja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrianto. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ubaidillah. Perspektif sejarah analisis ekonomi mikro perilaku individual selalu dimulai dengan pertanyaan seberapa besar kepuasan konsumen atas konsumsi barang dan jasa. Apa yang dimaksud dengan seberapa besar kepuasan konsumen adalah utility. Utility adalah sesuatu properti yang umum untuk komoditi yang diinginkan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa utility adalah konsep yang subjektif dalam artian bahwa tidak ada ekonomi manapun yang mampu mengukur jumlah utility karena utility bukan berarti sangat berguna, utilitarian atau praktis. Kata utility sama dengan kekuatan untuk mencapai kepuasan dan keperluan. Memaksimumkan utility atau nilai guna atau kepuasan. Untuk kasus konsumsi, satu jenis barang tidak sukar untuk menentukan pada tingkat konsumsi beberapa utility maksimum akan dicapai, yaitu pada waktu total utility mencapai maksimum, maka dapat ditulis U sama dengan F QX, di mana U total utility yang diukur dengan unit uang dan QX jumlah barang X yang dibeli. Sehingga jika konsumen membeli QX, maka pengeluarannya adalah PX QX. Dengan demikian, konsumen akan berusaha memaksimumkan perbedaan antara utility dan pengeluarannya atau UPX QX. Keharusan untuk memaksimumkan utility adalah derivatif parsial dari fungsi utility terhadap Q sama dengan 0. Jadi ini contoh rumusnya, lihat gambar ini. Selanjutnya, untuk kasus konsumsi beberapa jenis barang di mana harga masing-masing barang tersebut berbeda, maka untuk memperoleh utility maksimum diperlukan syarat seperti ini. Ini contoh persamaannya. Pendekatan kurva kepuasan sama atau indifference curve. Pendekatan marginal utility dinilai mempunyai kelemahan karena menganggap nilai utility atau kepuasan dapat diukur dengan angka-angka. Kepuasan adalah sesuatu yang tidak mudah diukur sehingga tidak mungkin diukur dalam angka. Dalam pendekatan ini digunakan anggapan A. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang-barang konsumsi, misalnya barang X dan Y, yang bisa dinyatakan dalam bentuk meta curve kepuasan sama atau indifference curve map atau kumpulan dari kurva kepuasan sama. B. Konsumen mempunyai jumlah uang tertentu atau sama dengan pendapatan tertentu. Dan C. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama adalah tempat kedudukan titik-titik kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk menggambarkan kurva kepuasan sama perlu dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua jenis barang. Ini slide 9 tidak perlu. Peta kurva kepuasan sama adalah sekumpulan kurva kepuasan sama. Kurva yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih besar, sebaliknya kurva yang lebih rendah menggambarkan tingkat kepuasan yang lebih kecil. Lihat gambar 4.3 ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mas Hilmi. Peta kurva kepuasan sama, indifference curve map. Konsumen atau budget constraint. Konsumen di dalam mengkonsumsi barang-barang untuk mencapai tingkat kepuasan yang maksimum dibatasi oleh jumlah penghasilan konsumen yang bersangkutan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi konsumen adalah menentukan berapa banyak masing-masing barang harus dikonsumsi atau dibeli dengan penghasilannya, sehingga diperoleh tingkat kepuasan yang maksimum. Peta kurva
kepuasan sama atau indifference curve map. Garis anggaran tersebut akan berubah apabila terjadi perubahan penghasilan dan atau harga barang. Pengaruh perubahan penghasilan dan harga barang terhadap garis anggaran dapat dijelaskan melalui gambar samping ini. Apabila terjadi perubahan harga salah satu barang, maka garis anggaran akan berayun ke atas atau ke bawah. Misal harga X naik sedangkan harga Y dan penghasilan dalam kurung M tidak berubah, maka garis anggaran akan berayun ke bawah. Jika harga X turun sedangkan harga Y dan penghasilan M tidak berubah, maka garis anggaran berayun ke atas. Lihat gambar 45. Apabila terjadi perubahan penghasilan sedangkan harga barang tidak berubah, maka perubahan garis anggaran akan digambarkan oleh pergeseran sejajar ke bawah atau ke atas. Bergeser ke atas jika terjadi kenaikan penghasilan. Selanjutnya memaksimumkan kepuasan konsumen. Tingkat kepuasan konsumen maksimum dicapai pada konsumsi kombinasi barang Y dan X yang terletak pada titik singgung antara garis anggaran dan kurve kepuasan sama dari konsumen yang bersangkutan. Ini contohnya. Pendapatan dan efek substitusi. Keunggulan pendekatan kurva kepuasan sama dibanding dengan pendekatan marginal utility adalah bahwa pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dapat dipecah lebih lanjut menjadi dua, yaitu efek substitusi atau substitution effect dan efek pendapatan income effect. Efek substitusi adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli karena penurunan harga barang tersebut. Setelah dilakukan penyesuaian pendapatan sehingga daya beli real konsumen sama dengan sebelumnya. Efek pendapatan dan efek substitusi. Sekarang, bila terjadi penurunan harga barang X dari PX menjadi PX1 sedangkan harga Y tetap, maka budget line akan berayun ke kanan menjadi AC. Titik keseimbangan yang baru adalah titik F. Jadi dengan penurunan harga barang X, jumlah barang X yang diminta naik dari 0x1 menjadi 0x3. OX3 ini adalah efek total dari perubahan harga dari PX menjadi PX1. Efek total dapat dipecah menjadi efek substitusi, yaitu X1, X2 dan efek pendapatan, yaitu X2, X3 dalam contoh ini. Di sebelah ada contoh gambarnya. Dalam contoh ini, efek substitusi adalah kenaikan konsumsi X karena adanya substitusi substitusi Y dengan X. Karena sekarang harga X relatif lebih murah daripada harga Y. Efek pendapatan adalah kenaikan konsumsi X yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan real karena turun harga X. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan atau perbedaan kepuasan total atau disebut dengan total utility yang dinikmati konsumen. Dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh sejumlah barang tersebut. Konsep ini dapat dijelaskan dengan gambar 4,8 berikut. Mohon maaf ya Pak, 4,8-nya ndak ada gambarnya. Menurut pendekatan marginal utility, kurva permintaan adalah kurva marginal utility yang dinilai dengan uang. Jadi luas OABD adalah total utility yang diperoleh konsumen dari konsumen barang X sebanyak 0A. Pengorbanan totalnya adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh barang X sebanyak OA, yaitu OA kali harga OPX atau luas OPX
BA. Surplus konsumen adalah selisih antara AOBD dengan OPXBA, yaitu PXDB. Berikut gambarnya di samping. Presentasi ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.